Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang mungkin seringnya nggak kelihatan, tapi perannya itu penting banget di dunia farmasi, yaitu soal manajemen. Ini bukan cuma tentang bisnis loh, tapi soal gimana caranya seluruh sistem pelayanan farmasi itu bisa jalan dengan benar. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu kuliah, kita kan fokusnya ya ke farmakologi, ke terapi, ke pasien. Jago banget soal obat. Tapi pas di dunia kerja, ternyata ada mesin raksasa yang harus dijalankan. Pertanyaannya jadi, siapa nih yang pegang kendali sistemnya? Disinilah kita bisa lihat ada gap yang lumayan besar. Di sisi kiri, itu ekspektasi kita, dunia ideal yang kita pelajari dalam-dalam di kampus. Tapi di sisi kanan, nah, inilah realitasnya. Bukan cuma ngurusin obat dan pasien, tapi juga harus pinter ngatur tim, mikirin budget yang terbatas, ngurusin supply chain, sampai patuh sama regulasi. Kompleks kan? Ini ngebawa kita ke satu kesimpulan penting. Jago klinis aja ternyata nggak cukup. Ada sistem besar di bawah permukaan yang jadi penentu apakah layanan terbaik kita itu beneran bisa nyampe ke pasien atau cuma jadi wacana. Wah, kalimat ini benar-benar nusuk ya. Bayangin deh, Anda udah ngasih rekomendasi terapi paling canggih, paling tepat, tapi obatnya kosong. Atau timnya berantakan, nggak ada koordinasi. Semua keahlian klinis yang luar biasa itu bisa jadi percuma gara-gara sistem yang kacau. Dan ini beberapa contoh konkretnya di lapangan. Masing-masing poin ini, mulai dari susah ngatur tim, sering kehabisan stok, sampai nggak ngerti laporan keuangan dasar, semuanya itu punya dampak langsung ke operasional. Dan yang paling bahaya, ya ke keselamatan pasien. Makanya, kita perlu ubah cara pandang kita. Manajemen itu bukan sekedar kerjaan administrasi yang ngebosenin. Ini adalah keahlian profesional yang nyatu sama profesi kita. Sebuah perpaduan unik antara seni dan sains. Oke, jadi apa sih sebetulnya manajemen farmasi itu? Intinya adalah ini, sebuah kemampuan sistemik. Tujuannya apa? Untuk mastiin layanan kita itu efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan. 4 kata kunci ini adalah pilar yang menopang semuanya. Nah, ini keren banget ngegambarin dua sisinya. Di satu sisi, manajemen itu seni. Butuh feeling, butuh kepekaan buat ngebaca situasi dan orang. Di sisi lain, manajemen itu sains. Harus pakai data, pakai prinsip yang jelas, dan bisa diukur. Jadi seorang apoteker itu mindsetnya bergeser. Nggak cuma nanya, terapi ini benernya, tapi juga sistem kita sanggup nggak ya nganterin terapi ini dengan aman? Oke, dari teori sekarang kita coba lihat gimana sih penerapannya di dunia nyata, karena ujung-ujungnya skill manajerial ini dibutuhin banget di banyak peran di profesi farmasi. Coba deh kita lihat sebarannya. Mulai dari apoteker penanggung jawab, kepala instalasi farmasi di rumah sakit, manajer di PBF, koordinator program kesehatan, sampai yang mau buka usaha sendiri. Semuanya, tanpa terkecuali, butuh kemampuan mengelola. Ini bukan skill buat segelintir orang aja, tapi udah jadi kompetensi inti. Pertanyaan ini penting banget, karena manajemen yang lemah itu bukan cuma soal nggak efisien, ada harga yang harus dibayar. Dan dalam konteks kesehatan, harganya itu bisa sangat mahal. Tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Tanpa skill manajerial, yang ada konflik tim, layanan jadi terganggu. Stok obat jadi resiko buat pasien, anggaran nggak jelas, bikin layanan nggak stabil. Tapi lihat sisi kanannya, dengan manajemen yang baik, tim jadi solid, perawatan terkoordinasi, stok optimal, dan ada pertumbuhan yang berkelanjutan. Poin kuncinya, manajemen yang bagus itu ningkatin kualitas layanan dan keselamatan pasien secara langsung. Dan ini benar-benar ngegasin kalau ngelola sumber daya dengan baik, itu bagian dari integritas profesi kita. Bahkan, banyak regulasi dan standar pelayanan kefarmasian itu mewajibkan adanya sistem kerja yang terukur dan terstandar. Jadi, ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban. Sekarang, kita masuk ke konsep terakhir yang super penting, berpikir secara sistemik. Kita harus belajar melihat masalah itu nggak cuma di permukaannya aja, tapi juga apa yang ada di bawahnya, sistem yang saling terkait. Metafora gunung es ini pas banget. Di permukaan yang kelihatan cuma stok obat habis. Gampangnya kita nyalahin salah order. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata masalahnya ada di analisis data penjualan yang jelek. Gali lagi, ternyata akarnya itu tim yang nggak kompak. Lebih dalam lagi, ternyata semua ini terjadi karena perencanaan keuangannya dari awal udah salah. Nah, inilah cara berpikir manajerial, nyari akar masalah, bukan cuma ngobatin gejalanya.
Dan mindset sistemik kayak gini itu jadi fondasi buat membangun layanan yang kuat. Diterapkannya kemana? Ya keempat pilar ini, manajemen SDM atau tim kita, manajemen keuangan, manajemen inventory atau persediaan, dan manajemen operasional sehari-hari. Keempatnya ini saling nyambung, satu kesatuan. Jadi, kesimpulan besarnya apa? Apoteker di zaman sekarang ini harus jadi profesional yang utuh. Nggak cukup cuma jago klinis, tapi juga harus punya kompetensi manajerial. Kenapa? Supaya ilmu klinisnya itu bisa benar-benar diterapin secara efektif dan berkelanjutan di dalam sebuah sistem. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Apakah kemampuan manajerial yang hebat itu bakat dari lahir atau sebuah skill yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa saja? Apapun jawabannya, sadar akan pentingnya pertanyaan ini aja udah jadi langkah pertama buat jadi pemimpin yang lebih baik di bidang Anda. Terima kasih sudah menyimak.